Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, tidur adalah salah satu nikmat Allah yang sering kita remehkan. Dengan tidur, tubuh beristirahat, pikiran menjadi segar, dan jiwa kembali tenang. Namun, ada satu hal yang sering dialami sebagian orang, sering terbangun di malam hari, terutama antara pukul 2 hingga 3 pagi. Secara medis, hal ini bisa dikaitkan dengan pola tidur, hormon, atau bahkan gangguan kecemasan. Tetapi Islam memandang lebih dalam dari itu. Islam mengajarkan bahwa setiap kejadian dalam hidup seorang mukmin punya makna. Tidak ada yang sia-sia, termasuk ketika kita terbangun di tengah malam. Tahukah Anda bahwa pukul 2 hingga 3 pagi adalah waktu yang disebut para ulama sebagai sepertiga malam terakhir? Inilah saat yang paling istimewa dalam Islam, saat di mana Allah lebih dekat dengan hambanya, mendengar doa-doa mereka, dan melimpahkan ampunan. Rasulullah tidak pernah melewatkan waktu ini. Meski beliau sibuk, meski tubuhnya lelah, beliau selalu bangun, berwudu, lalu sujud di hadapan Allah. Para sahabat pun mengikuti kebiasaan itu, hingga mereka menjadi umat yang kuat secara iman, jiwa, dan peradaban. Maka, jika kita sering terbangun antara jam 2-3 pagi, jangan buru-buru menyebutnya gangguan tidur. Bisa jadi itu adalah panggilan cinta dari Allah. 10 rahasia terbangun di waktu 2 hingga 3 pagi menurut Islam. Mari kita bahas satu persatu dengan lebih dalam. 1. Panggilan untuk sholat tahajud. Waktu sepertiga malam terakhir adalah saat paling utama untuk sholat tahajud. Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Isra, ayat 79. Dan pada sebagian malam hari bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Tahajud bukan sekadar sholat sunnah. Ia adalah ibadah khusus yang bisa mengangkat derajat seorang hamba menuju makam Mahmud, kedudukan yang mulia di sisi Allah. Bayangkan, ketika semua orang terlelap, Anda berdiri di atas sajadah, meneteskan air mata, menyebut nama Allah. Itu adalah momen yang tidak semua orang bisa dapatkan. Jika Allah membangunkanmu di waktu itu, artinya Allah merindukan sujudmu. 2. Doa mustajab di waktu emas. Rasulullah bersabda, Rabb kita tabaraka wa ta'ala turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Dia berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, aku beri. Siapa yang memohon ampun kepadaku, aku ampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini adalah janji langsung dari Allah. Tidak ada doa yang ditolak pada waktu ini. Maka jika Anda terbangun, jangan sia-siakan. Angkat tanganmu, ceritakan semua isi hatimu kepada Allah. Di saat manusia lain tidur lelap, Allah sedang menunggu doamu. 3. Hati yang gelisah. Tanda rindu pada Allah. Seringkali kita terbangun dengan rasa gelisah tanpa sebab. Hati terasa kosong. Itu bukan sekadar gangguan pikiran, tapi bisa jadi sinyal dari jiwa yang sedang merindukan Allah. Allah berfirman, ketahuilah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 28. Hati kita diciptakan bukan hanya untuk mencintai dunia. Ia butuh diisi dengan zikir, doa, dan munajat. Maka ketika Allah bangunkan engkau dengan rasa gelisah, jangan kembali tidur. Itu adalah rindu dari hati yang haus akan Tuhannya. 4. Dipilih Allah untuk bersimpuh dalam kesunyian. Tidak semua orang diberi kesempatan bangun di waktu ini. Maka jika engkau sering terbangun di jam 2 hingga 3 pagi, yakinlah bahwa engkau termasuk hamba yang dipilih Allah. Kesunyian malam membuat doa terdengar lebih jernih, lebih tulus, tanpa ria, tanpa pamrih. Bahkan para ulama mengatakan, sholat malam adalah kemuliaan seorang mukmin. 5. Pertanda iman yang masih hidup. Bangun malam dan terdorong untuk beribadah adalah tanda bahwa iman dalam hati masih hidup. Hati yang mati akan terus terlelap, tidak peduli pada panggilan Allah. Tetapi hati yang hidup akan selalu resah jika jauh dari Tuhannya. 6. Waktu terbaik untuk muhasabah diri. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok,
akhirat. Quran Surah Al-Hasyr ayat 18. Malam yang hening adalah saat terbaik untuk merenung. Tanyakan pada diri kita, bagaimana ibadahku hari ini? Apakah aku sudah berlaku adil? Sudahkah aku jujur? Sudahkah aku meninggalkan dosa? 7. Waktu turunnya ilham dan pencerahan. Banyak ulama dan cendekiawan muslim mendapatkan inspirasi di waktu malam. Pikiran lebih jernih, hati lebih terbuka, dan Allah memberikan futuhat, pencerahan batin. Bahkan Al-Quran diturunkan pada malam yang penuh berkah. Maka, jika engkau terbangun, jangan hanya diam. Ambil pena, menulislah, atau bacalah Al-Quran. Bisa jadi, Allah sedang menurunkan ilham untukmu. 8 pertanda adanya gangguan spiritual. Tidak bisa dipungkiri, ada juga orang yang terbangun karena gangguan jin. Rasulullah mengajarkan kita untuk selalu membaca doa sebelum tidur, membaca ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falah, dan Anas agar terhindar dari gangguan setan. Jika terbangun karena mimpi buruk atau rasa sesak, segera berzikir dan berlindung kepada Allah. Itu tandanya kita perlu memperkuat benteng iman. 9. Waktu paling tenang untuk berzikir. Allah memuji hambanya yang sedikit tidur di malam hari lalu beristighfar di waktu sahur. Quran Surah Az-Zariyat ayat 17-18. Zikir di waktu malam lebih khusyuk, lebih dalam, dan lebih bermakna. Bahkan hanya dengan menyebut Astagfirullah, dengan hati yang tulus, dosa-dosa bisa berguguran. 10. Tanda dosa yang harus ditebus dengan taubat. Kadang Allah membangunkan kita karena ada dosa yang harus disucikan. Ini adalah cara Allah memberi kita kesempatan untuk kembali. Rasulullah menyampaikan firman Allah dalam hadis qudsi. Wahai anak Adam, selama engkau berdoa dan berharap kepadaku, niscaya aku ampuni engkau atas apa yang telah engkau lakukan, dan aku tidak peduli. Hadis riwayat Tirmidzi. Maka jika engkau terbangun di tengah malam, gunakanlah untuk menangis, memohon ampun, dan bertaubat. Bisa jadi itu adalah saat Allah menghapus semua dosa-dosamu. Sahabatku yang dirahmati Allah, terbangun pada pukul 2 hingga 3 pagi bukanlah sekadar kebetulan. Itu bisa jadi panggilan cinta dari Allah. Maka jangan abaikan. Jangan kembali tidur begitu saja. Ambillah air wudhu, lakukan sholat, atau cukup duduk sambil berzikir dan berbicara dengan Allah. Percayalah, itu adalah momen paling tulus antara seorang hamba dan Tuhannya. Semoga Allah memberi kita kekuatan untuk tidak menyia-nyiakan waktu malam, dan menjadikannya sebagai jalan menuju ampunan, ketenangan, serta surganya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.